mempersembahkan dua lagu. Selanjutnya kita beralih ke acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh guru kita yaitu Ibu Almarhumah Hajah Tuti Ani MPRI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Ya, silakan dicoba ya Bu makanannya sambil melakukan. Ada mami Tuti Ani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih belum jawab semua nih. Yang jawab salam saya doakan agar mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Pasti nih kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ngunyah makanan jadi nggak sempat jawab salam. Saya doakan yang jawab salam saya serentak. Saya doakan ya, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan keberuntungan. Yang punya hutang, semoga Allah lunaskan. Kenceng banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum 3 kali berarti belum sunnah Rasul ya. Kayaknya ini lebih serentak. Karena apa? Saya doakan siapapun yang jawab salam saya, anak-anaknya semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak yang selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada orang tuanya. Dijadikan keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai teriak-teriak ya. Tapi kayaknya lebih kencing yang dibayarkan, lunaskan hutangnya. Berarti banyak utang nih kayaknya. Nggak apa-apa asal bisa bayar ya. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li, amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kayaknya ini yang terhormatnya banyak banget. Saya absen ya, Bu. Nanti saya pengen tahu berdiri orangnya. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Darul Muttaqin, yaitu Ustazah Dr. Anda Mas'ah. Kalau ini mah udah kenal, insyaallah. Iya, jadi anaknya beliau ini murid saya. Ya, saya dulu ngajar di MTS Negeri 2. Sekarang saya dipindahkan mutasi di Kementerian Agama Jakarta Selatan sebagai pengawas madrasah. Jadi nanti kalau daerah sini nih yang punya MI, punya RA itu saya yang ngawasin. Ya, pasti ketemu saya nantinya. Jadi alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi lagi dengan Ananda Sultan. Ini adalah murid saya. Sekarang sudah semester 7. Ya.
Yang kami hormati pula Ibu Ketua Pengajian RW 1 Ustazah Salminah. Mana? Oh, beliau alhamdulillah tadi sudah berbincang-bincang menanyakan alamat saya di mana. Ya, kayak Ayu Ting Ting. Ya. Alamat palsu. Mungkin nanti mau ke rumah saya, mau bawain apa-apa, nggak tahu bawain apa. Yang kami hormati pula Ibu Lurah Jagakarsa, yaitu Ibu Setiawati SE. Alhamdulillah hari ini tidak hadir. Yang kami hormati Ibu LMK, Ibu Zamilah. Yang mana orangnya? Nggak hadir juga. Yang kami hormati Ibu RW 1, Ibu Sumanyanti. Mana? Nggak hadir juga. Yang kami hormati Ibu RT 14, Ibu Yunartini. Beliau hadir? Mana? Oh, di belakang lagi ngurus konsumsi. Yang kami hormati pula para ketua majelis taklim dari RT 1 sampai RT 14. Banyak banget ya. Jadi satu ini jadinya. Yang kami hormati para ibu RT dari RT 1 sampai 14. Jadi di sini ini perkumpulan ibu-ibu RT ya. Dan ibu PKK biasanya. Alhamdulillah. Yang kami hormati pula semua jamaah majelis taklim, semua yang ada di Jagakarsa ini dari RT 1 sampai RT 14. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi ya kepada ibu-ibu sekalian. Yang awalnya tidak kenal saya jadi kenal. Oh ini di sini ada majelis taklim namanya Majelis Taklim Darul Muttaqin. Ibu-ibunya pada cantik-cantik, pada pakai seragam. Udah lunas. Udah ya. Soalnya tadi lagi disebutin udah pada lunas. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendobrak kejahilan, pelurus kesesatan, menuju alam zulumat, menuju alam nur yang diterangi oleh cahaya Islam sebagai kebenaran yang hakiki. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita mohon ya ridho Allah dengan bacakan suratul Fatihah. Ya, agar apa-apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh malaikat, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Liridho illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu azwajihi wa auladihi wa sallallahu hadratil muassis fil ma'adil bahrul ulum wa sallallahu fatashi mausul wa furushi masyari wa sallallahu sadina wa masyayikhina wa khawatina wa jami'al qiraatil qur'anil azim wa sallallahu abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan ila silakan
sebutkan masing-masing almarhum, almarhumah yang sudah mendahului kita. Silakan ya. Wa khususun ila Mahfud bin Abdul Latif Hussein Kiai Sofan Turi Hussein Kiai Bab Hasnullah bin Yusuf Hussein Kiai Betul Jalal Hussein ila satu Hussein ila ya Hussein ila Hussein Ahmad Faiz Hussein ila Hussein wa usuluhum wa furu'uhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan juga anak-anak kita. Silakan sebut anaknya. Anaknya ada 10, sebut semua tuh namanya ya. Jangan disebut cuma 5. Punya anak 10 disebut cuma 5. Yang lain ngirik. Bacain Fatihah tuh anak-anaknya supaya jadi anak soleh-solehah. Supaya anak-anak kita semua diberikan kemudahan dalam segala urusannya ya. Ya, sebutkan semua ya, pengen anaknya soleh, pengen anaknya solehah, pengen anaknya mudah dalam bekerja, diberikan kemudahan Allah dalam cari pekerjaan. Ya, semuanya sebut namanya ya. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya nggak lupa semua yang hadir ya. Siapapun orangnya yang hadir pada pagi hari ini ya. Saya bacakan suratul Fatihah, semua baca Fatihah. Disebutkan namanya juga, misalkan namanya siapa? Bu Ustazah Hajah Mas'ah ya, binti siapa gitu ya. Semoga yang hadir pada pagi hari ini semua ya, yang tak terkecuali semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah, semoga Allah berikan kesuksesan, semoga Allah berikan kebahagiaan, semoga Allah berikan kesejahteraan, semoga Allah mudahkan dalam segala urusan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Mudah-mudahan kabul. Mudah-mudahan kabul. Mudah-mudahan kabul. Karena apa? Tadi sudah dibacakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, ummul Quran. Dia urat nadinya Al-Quran. Dan yang baca tidak hanya 40 orang. Yang baca ada 250. Kurang lebih, nolnya gelinding. Ya, insya Allah kabul. Kalau ibu baca Fatihah di rumah, belum tentu kabul. Kenapa? Yang dibaca kadang ada yang salah. Ya, terus cuma satu lagi. Kalau di sini nih, doanya, Fatihahnya 40 orang itu seperti doanya seorang wali. Bukan wali murid. Bukan wali kelas. Bukan wali songo. Ya, wali songo, waliullah. Ya, waliullah. Jadi kalau wali doa itu pasti dikabul. Makanya jangan heran kalau ada wali songo ya, itu lari di atas laut. Jalan di atas laut. Kalau ngelihat film-film wali songo coba ya. Karena dikasih apa? Dikasih mauna. Ya, bukan mukjizat, dikasih ilham, dikasih maunah sama Allah. Makanya kenapa kita harus baca Quran? Karena Quran itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah, perkataannya Allah. Kalau perkataan wali mah kadang-kadang kabul, kadang enggak, ya kan? Perkataan, apalagi perkataan kita. Ngobus, nggak ada yang kabul. Udah baca Fatihah 41 kali, Ustazah kenapa nggak kabul-kabul ya? Lah dosa kamu banyak. Ini perkataan Allah, firman Allah. Makanya rugi kalau kita nggak baca Quran. Rugi. Yang berbicara Allah. Sampai-sampai yang namanya malaikat Jibril itu jadi sayyidul malaika, jadi rajanya malaika itu karena beliau disuruh menyampaikan Al-Quran kepada Rasul. Jadi siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran itu jadi mulia, jadi agung. Malaikat yang berinteraksi dengan Al-Quran setiap detik disuruh menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, namanya malaikat Jibril. Itu dilakopi sayyidul malaika, rajanya malaikat. Bulan, ada bulan yang sangat agung dan sangat mulia. Bulan apa? Ramadan. Kenapa Ramadan disebut bulan yang mulia? Karena di dalamnya ya ada Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran. Itu yang penting, nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran. Coba, bulan aja mulia karena Al-Quran, malaikat mulia karena Al-Quran. Nah kalau kita gimana? Ya sangat mulia. Hari pun ada yang mulia, Bu. Karena pada hari itu diturunkan Al-Quran. Hari apa, Bu? Hari Jumat. Hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Apa, Bu? Sayyidul Ayyam. Rajanya hari. Nabi yang teragung, yang termula siapa, Bu? Yang termulia? Nabi Muhammad sallallahu. Karena beliau diturunkan Al-Quran, diberikan wahyu Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah semua yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, siapapun orangnya, itu bakalan mulia, bakalan jadi orang yang mulia, agung. Makanya mulai sekarang dijadwalin setiap hari harus
dijadikan wirid itu Al-Quran. Jangan ditinggal sedetik pun. 5 ayat pagi. Misalkan kalau nggak kuat 1 lembar. Malam 5 ayat. Kata Habib, ya, ada Habib namanya Habib Syekhon Ali Asgaf, ya. Bilang gini, barang siapa yang menjadikan wirid Al-Quran akan mendapatkan 4 kemuliaan. Jadi ibu-ibu nggak usah wirid yang macam-macam. Wiridnya Al-Quran aja. Pagi, sore baca tuh. Pagi, sore baca. Pagi, sore baca. Kata Habib Syekhon Ali bin Asgaf itu dapat 4 kemuliaan. Apa satu coba? Dicatat kalau mau dicatat. Yang pertama adalah sa'adah fid dunya. Apa Bu? Sa'adah fid dunya itu artinya bahagia di dunia. Dunia dulu nih, nanti ada akhirat juga. Dunia. Orang itu akan bahagia. Coba lihat Bu, orang-orang yang hafal Quran Bu. Orang-orang yang ahli Quran Bu. Jadi orang-orang ahli Quran itu adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Siapa itu orangnya? Yaitu orang yang sering mendawamkan Al-Quran sebagai bacaan wirid. 1. Namanya qori, qiraah. Yang kedua yaitu talil Quran, yaitu tilawah orang yang membaca Al-Quran dan memaknainya. Jadi dia baca Quran gak banyak-banyak, cuma 5 ayat, tapi dia cari artinya, habis itu diamalin. Yang ketiga adalah hamilul Quran, yaitu orang yang ngapalin Quran, yang disebut dengan hafid. Kalian cuma baca doang namanya qori. Kalau yang ngapalin Quran namanya hamil Quran. Bawa Quran kemana-mana. Yang pertama tadi dia akan bahagia di dunia. Gak bakalan dia susah di dunia. Ini udah jaminan Allah. Yang kedua apa? Ya, meninggal dalam keadaan husnul. Gimana nggak mau husnul khotimah ya? Orang tiap hari baca Quran. Bisa juga meninggalnya dalam keadaan baca Quran. Ya kalau orang meninggalnya dalam keadaan zina berarti dia sering zina. Kalau dia sering ngaji pasti meninggalnya dalam keadaan ngaji. Kalau orang sering bermajelis taklim seperti ini, nanti meninggalnya juga dalam keadaan ngaji. Ustazah jangan dulu Ustazah. Takut Ustazah, belum punya modal Ustazah. Jadi orang-orang itu nanti dicabut. Ya, ruhnya dicabut, namanya nyawanya itu dalam keadaan kegiatan biasa yang dilakukan. Ibu pernah dengar orang meninggal dalam keadaan sujud? Karena dia sering sujud. Ibu pernah dengar orang meninggal dalam keadaan nyanyi? Pernah. Karena dia sering nyanyi. Jangan dangdutan mulu. Jangan dangdutan mulu. Ibu dengar nggak? Orang yang meninggal dalam keadaan ngaji Quran seperti tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung isdet. Pernah dengar nggak? Pernah. Karena dia sering baca sering makanya rugi kalau nggak baca Quran. Mulai sekarang dijadwalin. Kalau yang belum jadwalin, mulai sekarang dijadwalin. Janji ya? Janji? Janji insya Allah itu dilakukan. Jangan insya Allah bisa nggak dilakukan.
Itu yang kedua kemuliaannya, yaitu meninggal dalam keadaan husnul. Yang ketiga, jalbu kulla khair, bisa menarik setiap kebaikan. Jadi ibu lagi susah, ibu lagi ada permasalahan apa, itu tidak dibelokkan ke arah kejelekan, tapi dibelokkan ke arah kebaikan terus. Karena apa? Iya, orang kalau sering baca Al-Quran, ya, itu berarti maksiatnya sedikit. Karena apa? Quran itu nggak mau dibaca sama orang yang dosanya banyak. Orang yang banyak karatan hatinya, itu pasti malas baca Quran. Kenapa? Karena Quran nggak mau disentuh sama orang yang karatan hatinya. Terus Ustazah, gimana Ustazah? Emang begitu. Itu kan firman Allah. Itu nur, cahaya. Kalau hatinya berkarat, hitam, itu nggak bakalan dia rajin baca Quran. Ustazah ini gembosin aja. Enggak. Terus gimana Ustazah biar kita rajin baca Quran? Resepnya satu. Paksain. Udah itu aja lah, nggak ada lagi. Paksain. Meskipun kita malesnya kayak apa, setan ini ya, ambil Quran. Wudu dulu, jangan langsung ambil Quran. Wudu dulu, biar pahalanya berlimpah. Harus dipaksain. Pasti kita itu, ya iman kita pasti naik tuh. Kalau lagi naik aja tuh, satu hari bisa 1 juz. Tapi kalau lagi imannya turun, namanya nukson, turun tuh imannya. Sehari juga nggak baca. Benar? Ngaku. Sama saya juga ngaku, Bu. Iya, jadi iman itu lagi turun, naik turun. Kalau lagi naik, gampang ngegasnya. Tapi kalau lagi turun, waduh, berat banget. Gimana caranya Ustazah untuk menstabilkan supaya iman kita ini naik terus? Apa resepnya? Dipaksain. Udah nggak ada lagi. Allahumma paksain. Yang ketiga tadi ini bisa menarik kita ke dalam perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang baik. Jadi nggak bakalan maksiat orang yang baca Quran itu. Selalu dibimbing oleh Allah ke arah kebaikan terus. Majelis taklim, ayo. Haji Quran, ayo. Tuh, nggak pernah ikut kalau diajak ke bar. Kalau diajak kemana, ke bioskop, ya diajak healing ke, nggak jelas pokoknya. Kalau healing wisata religi nggak apa-apa, silakan. Butuh, ya kita butuh healing. Apaan sih healing Ustazah? Lah kayak nggak tahu aja. Jalan-jalan Bu, jalan-jalan tuh perlu Bu untuk refreshing, bukan nggak boleh. Tapi ingat, imannya jangan turun. Ayo, jangan turun imannya. Pas lagi jalan-jalan tuh biasanya orang lagi seneng-senengnya tuh. Ya, apalagi lagi berukut-berukutnya tuh jilbab rapet gitu. Waktunya wudhu males banget, ya Allah bukain ya satu persatu. Apalagi lagi habis kencing segala, ya Allah bukain ini, bukain itu. Apalagi ada yang najis, wah ganti baju, ya Allah. Lagi di jalan lagi baju. Aduh, ya udah deh nanti aja sholatnya. Nanti. Akhirnya los. Na'udzubillahi min. Jadi kalau kita baca Quran itu jalbu kulla khair. Bisa menarik ya ke arah yang perbuatan baik. Yang keempat apa? Kemuliaannya orang yang mendawamkan, menjadikan wirid Al-Quran pada pagi dan sore atau pagi dan malam. Yang keempat adalah apa Bu? Daf'un anil boir. Apa itu? Menolak bahaya, menolak bala. Ketika kita akan kena bahaya karena kita sering baca Quran, itu bisa ditolak. Ditolak oleh siapa? Ditolak oleh malaikat Jibril. Dikasih tahu sama Allah, Jibril, ini nih si Anu, ini mau ketabrak. Ini mau terjadi tabrakan. Beruntun. Tolong, ini orang ahli Quran.
Ya, tolong diselamatkan. Kenapa sih kamu? Kenapa sih kamu? Oh ini kali ya? Oh itu, pantesan ibu ini. Jadi sono kirain saya. Ya, jadi daf'u anid dhair. Tulis daf'u anid dhair. Ya, menolak ya semua bahaya. Jadi mulai sekarang rugi kalau nggak baca Al-Qur'an. Rugi kalau kita nggak memaknai Al-Qur'an. Rugi kalau kita nggak tahlil Qur'an. Kata Rasul yang ada di situ, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kalau ibu pengen jadi orang yang terbaik, kata Rasul adalah pelajari Al-Qur'an dan amalkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kalau kita pengen jadi manusia yang terbaik, kok bisa Ustazah jadi manusia terbaik baca Quran? Ya iyalah, yang dipelajari firman Allah. Gimana kita nggak mau jadi sebaik-baik manusia? Wa 'allamahu, dan mengamalkan. Setelah kita baca, kita maknai. Kalau ibu baca pakai Al-Quran terjemah, berarti ibu nggak usah banyak-banyak bacanya. Yang penting ibu ngerti yang dibaca. Ini saya rekomendasikan kalau orang yang sudah bisa baca Quran dengan baik. Kalau belum bisa baca Quran yang baik, silakan ibu-ibu baca aja Quran. Nggak pakai makna nggak apa-apa. Ustazah gimana dong? Aku kan baca Qurannya masih Iqra, masih wayatata, apa itu? Terbata-bata. Gimana Ustazah? Apa saya dilaknati sama Allah? Apakah saya banyak dosa? Enggak. Ibu malah dapat 2 pahala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di situ ya. Alladzi yaqra'ul Qur'an huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiram. Kalau orang-orang sudah bisa bagus bacaannya dan bisa maknai dengan baik, dia hafal, bacanya bagus, tajwidnya bagus, ya tafsirnya juga bagus. Itu dikatakan mahir. Derajatnya orang-orang yang kayak gini nih, derajatnya seperti malaikat, ya. Ma'as safaratil kiram, malaikat yang mulia yang nggak pernah berbuat maksiat, selalu berbuat baik. Tuh mulianya orang yang ahli Quran, orang yang mahir dalam Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah, ya ada sahabat nanya, gimana kalau saya masih terbata-bata ya Rasulullah? Ya, walladzi yaqra'ul Qur'an, ya, wa yatata, kata Rasul, apa itu yatata? Masih terbata-bata. Alkamdu lillah rabbil ngalamin. Udah dibilang alhamdulillah masih alkamdu aja, alkamdu lagi. Itu namanya wayatata. Dan syakun wa huwa syakun alaihi lahu ajron. Dia kesulitan ngomong shin nggak bisa, ngowos soalnya giginya habis. Depannya habis jadi nggak bisa ngomong shin, ngowos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalau giginya masih pepek. Masih utuh. Ada lagi udah dibilang ini loh a'udzu masih ada. A'udzu billahi a'udzu. Ini gimana Ustazah? Kata Rasul tetap dapat 2 pahala. Jadi nggak ada lagi alasan nggak bisa baca, nggak ngaji. Tuh jangan. Di rumah tetap ngaji, meskipun salah, biarin aja. Lahu ajron.
dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala baca, yang kedua pahala ngos-ngosan belajar. Ini saya sampaikan begini supaya kita jadi ahli Quran. Mudah-mudahan semua ahli Quran. Kan itu kita bisa sukses dunia akhirat ya dari Quran. Ya Bunda ya, ya Ustazah. Jadi orang-orang yang kayak gini adalah boleh ngaji di rumah, ya, tapi dengan persyaratan tertentu. Apa persyaratannya Ustazah? Persyaratannya adalah, ya, disyariatkan supaya terus belajar cari guru, supaya untuk memperbaiki bacaannya, supaya bisa shin itu kayak apa sih? Bisa ta itu kayak apa sih? Ta ta tanitatsna minal muslimati ta tanitats. Itu ta. Ta. Sa sa shanisasna. Sa sa sanisasna minal muslimasi sa sanisa. Sa sa. Kalau to ni to na minal muslimati to ni to. Jelek banget. Emang bisa balik kok. Saya juga bisa balik kan. Terus nggak kemudian belajar opo gini terus nggak bisa balik. Orang yang jelek adalah orang yang baca Quran karena mecucu. Jadi jangan sekali-kali baca Quran sok cantik. Bilang apa? Toh. Dibilang toh. Dibilang sya gitu, syan. Ini salah, harus dibetulin. Sya. Sampai benar. Bonidotna minal mutni madidot. Jelek banget tuh. Itu yang benar. Kita diwajibkan untuk belajar terus Al-Quran sampai mahir. Ustazah gimana Ustazah? Saya baru belajar Ustazah, habis pensiun baru belajar Ustazah. Emang boleh Ustazah? Boleh. Mau gimana lagi? Daripada nggak belajar sama sekali. Ustazah yang pintar tajwid jangan dimarahi ya. Jangan dimarahi ya Ustazah. Ustazah yang ngajarin Al-Quran. Nanti dimarahi lagi. Kamu tuh dilaknat sama Allah ya. Baca Quran salah semua. Nggak boleh kayak gitu. Nanti besok lagi itu murid nggak bakalan masuk. Karena merasa disudut, merasa dibego-begoin. Makanya jadi guru yang bijak. Jadi ustazah yang bijak. Kasihan itu orang pengen belajar. Kenapa? Kamu gimana sih? Gini, dimarah-marahi. Jangan ya ustazah. Rangkul ustazah. Rangkul yang pengen belajar. Karena falahu ajron. Orang yang kayak gini nih. Ya, kalau dia dawam. Kalau dia istiqomah. Baca Qur'annya nih. Dapat 2 pahala. Yang pertama pahala bacanya. Yang kedua belajar karena ngos-ngosan tadi. Dibilang masih alhamdulillahi rabbil ngalamin. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Dia bilang fa'ala yaf'ulu fa'lan wa ma fa'lan wa fa'ilun. Orang Tegal. Kalau orang Betawi biasanya nih ya, a'udzu dibilang a'udzu. Yang benar adalah a'udzu. Nah, itu harus belajar lagi ya. A'udzu. Dzanna minal muzni madzan. Kalau Jawa yang Jawa nih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jawa ya.
Meskipun orang Jawa nggak gitu kali jimnya. Yang benar adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jim, 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 jim. Bukan jim. Mentang-mentang Jawa. Anehnya lagi yang Sunda nggak bisa bilang fa. Dibilang suruh fa'ala masih pangala mulu. Pala kamu peyang ya. Dibilang fa inna Allaha ghafurur rahim masih dibaca fa inna Allaha fa sampai nangis fa. Nah gitu tuh dapat pahala Bu meskipun susah. Itu namanya syakun. Syakun artinya sulit. Karena sudah telat belajarnya. Pensiun baru belajar. Kalau anak-anak sekarang, wah, kecil-kecil udah ngaji gitu ya. Kadang-kadang yang pensiun bukan baru belajar, tapi apa? Sudah lama nggak baca Quran. Sehingga apa? Lupa. Begini nih, segera bertobat. Mulai sekarang, meskipun ibu masih belum benar tajwidnya, tetap ngaji. Sehari berapa ayat. Nanti pagi berapa ayat. Nggak harus 1 lembar. Ya, nanti ibu pingsan. Apalagi satu hari 10 juz. Besok lagi nggak mau baca lagi. Ini nih kerjaan setan. Jadi setan itu kerjaannya adalah bikin jenuh. Supaya bikin jenuh. Makanya ada orang kalau baca Quran 1 hari sampai 10 juz, besoknya nggak baca lagi. Itu berarti dia kena tipu setan. Allah itu suka yang istiqomah. Sedikit-sedikit tapi rutin. Itu namanya istiqomah. Jadi 1 wajah, besoknya lagi 1 wajah, atau habis apa sholat setengah wajah, ya. Nah begitu. Mau 1 ain, mau 1 fa, mau 1 sin, mau 1 apa ya, boleh. Mulai sekarang ya diwiridkan ya, supaya sa'adah fit dunya, bahagia dunia. Nanti ibu nggak bakalan tuh namanya rezekinya ngumpet. Rezeki kok susah banget. Karena apa? Lah orang yang di rumahnya banyak nggak baca Quran. Mulai sekarang karena rezekinya melancarkan rezeki, ya gaspol Qurannya setiap hari baca. Suami kerja, kalau kita nggak doain, kita nggak baca Quran, ya suaminya juga susah cari rezekinya. Jadi ya sebagai istri, udah tuh banyakin tuh baca Qurannya. Diniatkan supaya berkah hidupnya. Yang kedua supaya husnul khotimah meninggalnya. Yang ketiga supaya apa? Jalbu kulla khair, ya bisa menarik kita ke arah kebaikan. Yang lagi kantong-kantong kering, basah jadinya kantongnya. Jadi lancar rezekinya. Jadi kantongnya nggak pernah kering, keisi mulu. Mau Bu, saya kasih amalan? Mau. Enggak, nanti nggak mau ngaji. Soalnya apa? Soalnya kantongnya penuh terus. Akhirnya kalau kantongnya penuh terus kan udah dia jalan-jalan mulu. Nggak bakalan ngaji lagi. Ke mall. Biasa Bu ke mall ya. Jadi kalau kita pengen jadi manusia yang terbaik ya, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran dan amalin. Tuh ya. Jadi sekarang kalau ibu mau di rumah ngaji sendiri udah boleh, bukan nggak boleh. Ustazah kan tajwidnya masih amburadul, boleh. Ya, tadi udah. Mana hadisnya? Tadi itu waladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata ya. Alaihi syakun lahu ajrun. Ya, barang siapa ya orang yang baca Quran tapi masih terbata-bata, masih tajwidnya kurang bagus, dia dapat 2 pahala. 2 pahala baca dan pahala belajar. Dah. Ustazah masih ada waktu enggak? Masih?
Hah? Oh, amalannya apa katanya? Waduh. Seneng banget kalau kasih amalan itu. Wah, nanti Bu, saya takut dompetnya penuh terus soalnya nanti. Kalau udah penuh terus gak bakal ngaji. Nanti face to face dengan saya itu kalau itu ya. Ngapain sih Nyak? Mau kemana? Maunya dompetnya penuh mulu. Ya. Terus kemudian apalagi ya, bahwa orang yang baca Quran tadi ya, itu akan mendapatkan rahmat. Kata Rasul gini, orang yang membaca Al-Quran dan orang yang ngumpul kayak gini nih, ibu ini lagi ngumpul nih, belajar sama saya nih, ya, itu akan mendapatkan 4 kemuliaan lagi. Ibu tadi sudah mendengarkan saya baca Quran, sudah mendengarkan arti-artinya, kemudian bisa mendengarkan juga hadis-hadis. Nah, ibu mendapatkan kemuliaan, udah dapat nih di sini nih. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Di sini nih saya lihat orangnya pada tenang-tenang meskipun punya utang di rumah. Karena apa? Karena kumpul. Ini nih. Yang bikin tenang kita itu ya gini nih, ngumpul, kita belajar Al-Qur'an. Ya, baca bareng-bareng. Itu kata Rasul nazalat alaihimus sakinah. Itu yang pertama. Saya tenang. Ustazah, iya saya tenang banget kalau lagi di tempat pengajian. Kenapa kalau pulang kemerungsung lagi Ustazah? Ingat utang, ingat apa semua permasalahan hidup. Yang kedua, ya, rahmat, tanda-tandanya, indikatornya orang dapat rahmat itu satu. Enak pokoknya kalau kita dapat rahmat dari Allah karena Allah ridho. Yang pertama apa tanda-tandanya kalau kita dikasih rahmat? Allah mengampuni dosa kita. Yang kedua, solusi apapun, ya, solusi permasalahan apapun. Ibu-ibu punya permasalahan banyak banget, seberat apapun ada solusinya. Kalau kita baca Quran dan memaknai. Makanya ingat ini, kalau ibu baca Quran dan memaknai, mengamalkan, itu alaihimus sakinah. Kalau ibu baca doang aja udah tenang hatinya, gimana kita kalau lihat artinya malah tambah tenang. Yang kedua adalah wa ghasyiyat humur rahmah, diliputi rahmat. Diliputi Bu, tidak diturunkan. Kalau diturunkan nih, yang sono dapat sini nggak dapat. Yang sono dapat sini nggak dapat. Ini diliputi, berarti dilingkari. Ini malaikat. Dan di sini ikut ngaji juga. Emang ibu tahu di sini kalau nggak ada malaikat? Di sini ada malaikat yang ikut ngaji juga. 300 malaikat ada di sini. Ustazah kok tahu? Jadi kalau kita belajar Quran, ini kita belajar Quran loh ya. Tadi kan kita baca Quran ya, kemudian kita ngasih artinya segala hadisnya. Ini malaikat datang ikut ngaji juga. Kalau Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Malaikat ikut ngaji. Jadi malaikat ikut gabung di sini. Makanya datangi itu majelis-majelis. Jangan di rumah mulu. Di rumah ya, kasur, dapur, sumur, dapur. Gitu aja setiap hari. Ya. Udah kemerungsung aja, wajahnya semakin lama semakin turun. Gini aja. Nah kalau kayak gini nih, ini Ustazah lihat saya ketawa. Hihihi. Ini keangkat otot kita, awet muda. Masa sih yang lain ketawa dia diem? Berarti ini orang perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Orang yang lain pada ketawa, hihihi. Saya lagi ngomong, dia ketawa semua pada ketawa sama dengerin gitu. Dia mah gini aja. Berarti ini orang sakit jiwa. Makanya kalau di sini pasti ketawa, dari sono sini itu pada ketawa ngelihat saya, nggak tahu apa yang saya omongin bisa ketawa semua itu. Nah, ketika kita ketawa itu keangkat
ini otot kita nih. Maka kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Makanya yang sering-sering senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Jangan merengut. Karena merengut itu tanda-tanda orang masuk neraka. Jadi meskipun nggak punya duit tuh senyum. Setiap ketemu teman, assalamualaikum. Jangan gini, assalamualaikum, assalamualaikum. Mahal banget senyumnya. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Tuh sedekah. Nggak usah ngasih duit, udah senyum aja deh. Tapi jangan senyum jam 2 malam. Kalau senyum harus ada temennya, jangan sedikit senyum. Dikirain gila. Waduh, ini ngaji sama siapa sih ya? Ini ngaji sama Ustazah Tuti Ani ini, jadi gila semua. Orang suruh senyum, bukan senyum sendiri, senyum kalau ada temennya. Suaminya marah-marah, gara-gara Ustazah Tuti nih, senyum-senyum sendiri. Pada gila semua tuh. Jadi kata Rasul, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun, sedekah. Kenapa tabassumuka fi wajhi shadaqatun? Itu bisa jadi awet muda. Orang kalau sering senyum itu awet muda. Mulai sekarang yang nggak suka senyum, senyum biar awet muda. Sekarang saya tanya, mau awet tua apa awet muda? Yang banyak senyum. Mulai sekarang ketemu teman senyum. 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri. Jangan gini, masa senyum gini. Ini orang senyum nggak senyum sama aja, nggak ada itu namanya ekspresif sama sekali. Ya, ibu-ibu ya. Nah, udah mulai awet muda tuh, udah kelihatan kok tadi. Udah awet muda tuh, langsung awet muda, dan senyum. Kalau ibu selfie aja nih, lihat aja kalau selfie, ibu selfie sendiri nih. Dengan gini. Gitu aja deh, lihat jelek yang mana. Akhirnya dengan senyum itulah kita bisa awet muda. Dan orang yang ngelihat juga iyalah. Kita punya masalah sama suami, tetangganya ikut-ikutan di metututin. Jalan-jalan aja. Kita diliputi rahmat. Kalau Allah ngasih rahmat, itu tanda-tandanya 1, diampuni dosa kita. Yang kedua, semua permasalahan ada solusinya. Tuh kalau kita dikasih rahmat, ya. Yang ketiga, kebutuhan dunia akhirat terpenuhi. Mau nggak? Mau. Tinggal baca Quran. Masya Allah. Nggak usah ibu macam-macam. Wiridan nggak jelas. Wiridannya nggak jelas. Misalkan wiridan apa aja nggak jelas. Quran aja. Ya. Boleh. Bukannya nggak boleh wiridan yang lain. Bukannya nggak boleh. Tapi kata Rasul, afdhalu ibadati ummati qiraatul. Apa itu artinya? Ya, sebaik-baik ibadah umatku adalah baca Quran. Tuh ngerti. Itu ada di situ hadisnya. Ya, gitu ya Bu ya. Saya tadi tuh dibilang sama Ustazah ininya sampai jam 11 harus selesai karena mau dipakai sholat gitu ya. Ini masih ada waktu. Masih ada waktu berapa menit tuh? Berapa Ustazah? 15 menit. Sekarang saya kasih waktu ibu-ibu untuk tanya jawab ya. Jadi jangan saya doang yang ngomong. Emang nggak capek? Saya capek. Jadinya silakan yang mau tanya, silakan disiapkan. 1 pertanyaan sebelah sono, 1 pertanyaan sebelah sono, 1 pertanyaan sebelah sono. No. Senderan mulu. Yang sebelah sini. Ya silakan, Ustazah. Pakai ini nih. Nggak kering. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarin ya Bu. Namanya Bu Nur Leli ya.
Kita udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah berdoa. Nah, kita kalau diambil nyawa kita dalam husnul khotimah. Tapi kita nanti berdoa lagi Allah Oh iya. Iya. Jadi pertanyaannya gini, bagus, Ustazah. Oh iya, sama-sama Bu. Kata beliau gini, Bu, Ustazah, umur kita itu kan sudah ditentukan Allah. Kenapa kita doa, ya Allah berikan saya umur yang panjang? Betul, gitu ya maksudnya ya? Maksudnya gitu kan? Ya. Kan umur udah ditentuin, ngapain kita pakai minta umur yang panjang? Di situ umur yang panjang maksudnya berkah, umur yang berkah. Jadi kalau ya Allah berikan saya umur yang berkah, yang panjang dan berkah. Man hasuna khairukum man hasuna amaluhu wa tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang-orang yang sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Itu permintaan kita kan panjang umur dan berkah. Jadi tapi Allah itu sudah menentukan ya, ketika kita berada 4 bulan dalam kandungan ya, itu sudah ditentukan umur kita sampai berapa. 60 tahun kek, 70 tahun kek. Terus doa kita untuk apa ya, Ustazah? Doa kita untuk supaya umur kita berkah. Itu ya Bu ya. Udah bisa dimengerti ya Bu ya. Oke. Ada lagi? Oh iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustazah ya? Iya silakan. Ini masalah Ustazah. Tadi kan Ustazah bilang membaca Al-Quran itu walaupun terbata-bata dapat 2 pahala. Itu untuk kita baca sendiri ya Ustazah. Kalau kita ngajar, kadang-kadang ada 1 jamaah, 1-2 jamaah yang susah banget hurufnya Ustazah. Udah kita balik udah 2-3 kali. Gimana tuh hukumnya kalau kita udah diemin aja? Oh iya. Iya. Ustazah harus sabar ya. Karena yang belajar udah tua-tua, udah bukan taman kanak-kanak tapi taman kawak-kawak. Jadi harus sabar. Kalau emang giginya udah nggak ada, ya udah jangan dipaksain. Ngomong shin nggak bisa, kok nggak bisa juga shin. Orang giginya udah nggak ada. Kalau giginya nggak ada kan sudah ngowos. Disuruh ngomong shin masih shin. Shin, nggak bisa karena giginya udah nggak ada, jadinya udaranya ngowos seperti ibu itu ya. Ya berarti itu harus dimaafkan, Allah maha pemaaf. Yang penting ibu tetap jadi Ustazah jangan marah ya. Satu, yang kedua jangan marah, yang kedua tetap dirangkul, yang ketiga ya udah dah emang bisanya kayak gitu. Ya kedipaksa nggak bisa, orang itu giginya udah nggak ada, disuruh bilang so masih so. Itu ya Zada ya. Ada lagi. Yang sebelah sini mana? Sebelah sono mana? Ada yang bertanya yang belakang? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang membaca Al-Quran. Kalau kita kan memang bagusnya membaca Al-Quran setiap hari. Saya pernah mendengarkan cuplikan tausiah itu mengatakan bahwa hati-hati kalau kita tidak membaca Al-Quran sampai 3 atau 7 hari, itu adalah suatu azab. Hati-hati itu suatu azab, apalagi sampai 7 hari tidak membaca Al-Quran. Saya tanyakan azabnya bagaimana ya? Oke. Apa hatinya tidak tergerak untuk membaca Al-Quran atau ada azab lain gitu ya? Kita nggak tahu. Tadi saya jelaskan bahwa membaca Al-Quran itu diantaranya kemuliaan yang nomor 3, yaitu apa? Jalbu kulla khair. Ya. Jadi selalu menuntun ke arah kebaikan. Kalau orang itu sampai nggak baca Quran, ya, bukannya Allah langsung ngasih azab kayak gini gitu nggak. Tapi khairnya, kebaikannya itu dihilangin sama Allah dikit-dikit. 1 hari nggak baca dihilangin.
dua dihilangi. Kebaikannya, maksudnya apa? Biasanya rezekinya gampang, bisa juga rezekinya seret. Biasanya apa aja permasalahan dimudahkan, itu susah banget. Kenapa sih? Itu kita disuruh ke sono lagi ke Al-Quran, baca Al-Qurannya, baca Al-Quran. Maksudnya azab itu adalah kesulitan-kesulitan yang akan dia dapatkan ketika dia tidak berinteraksi dalam Al-Quran. Jadi dia langsung diazab nih, dia langsung misalkan sakit yang nggak bisa sembuh, nggak kayak gitu. Itu namanya azab ya. Sekali lagi jangan, tidak azab, bukan azab, peringatan ya, peringatan. Pokoknya kesulitan-kesulitan itu akan datang. Karena apa? Al-Quran itu yang bikin kita mudah. Kan tadi saya bilang bahwa kalau kita rutin baca Al-Quran dan jadikan meret Al-Quran kita, itu sa'adah fi dunia, kita akan bahagia di dunia. Tapi kalau enggak ya udah sebaliknya, enggak bahagia. Ada aja permasalahan yang enggak selesai gitu ya. Yaitu seperti itu ya. Makasih Ustazah. Sama-sama. Ya, yang lain. Ada lagi? Ada lagi? Udah, alhamdulillah. Selesai saja ya, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berlanjut ke selanjutnya, karena masih banyak yang belum saya selesaikan, itu kan waktunya sempit. Habis ini saya juga ada tugas, alhamdulillah. Saya bisa ketemu ibu. Ini atas izin Allah. Sebenarnya saya hari ini ada kegiatan ya di Hotel Fave. Saya harus nginep 3 hari. Ya, acara saya padat merayap. Tapi alhamdulillah ternyata pagi. Kalau siang saya udah berangkat nggak bisa. Tapi alhamdulillah Ustazah Mas A bilang, itu Ustazah jam 9. Alhamdulillah saya bisa. Habis ini langsung saya berangkat ke sana. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa-apa yang kita pelajari bersama bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbil firli wal walidayya amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terasa